berjumpa dengan Allah melalui seekor keledai yang meringkik, ya. Aku berkata kepada Tuhan, jika engkau menolongku, aku akan melayanimu. Tuhan berkata, jika engkau melayaniku, aku akan menolong kamu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kesaksian dari pendeta Chris dari Afrika Selatan. Kesaksiannya singkat, 4 pembuluh arterinya itu tersumbat. Setelah didoakan, 3 di antara pembuluh arterinya itu terbuka kembali. Kemudian pendeta Chris bertanya kepada Tuhan, mengapa tidak semua pembuluh arteri itu Tuhan bukakan? Tuhan menunjukkan 2 hal penting. Yang pertama, 3 pembuluh arteri yang terbuka menjadi bukti bahwa Tuhan hidup dan bekerja. Ini berbicara tentang mujizat. What is the means of miracle? Apa arti dari mujizat? Mujizat arti dan datang dari kata miraculum, ya, bahasa Latin miraculum. Dari bahasa Yunani semeon, artinya tanda. Tanda kedivinitasan Allah, keilahian Allah. Dan mujizat itu jauh melampaui logika kita. Miracle, mujizat, miraculum itu tidak bisa dipahami oleh logika kita, tidak bisa dipahami oleh akal kita. Mujizat jauh melampaui logika kita, beyond our logic. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian Tuhan menunjukkan hal yang kedua bagi pendeta Chris yang 4 pembuluh arterinya ini tersumbat dan 3 dibuka oleh Tuhan. 1 pembuluh yang masih tersumbat menjadi kesempatan bagi saudara dan saya, bagi orang percaya di mana saja, bahwa Tuhan menunjukkan bahwa mereka juga harus hidup melalui iman, doa, dan pelayanan. So, dari kesaksian ini, Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan penting bagi kita. There is a 2 important question for us. Yang pertama, apa pesan Tuhan bagi dunia? Dan yang kedua, apa pesan Tuhan bagi para murid-muridnya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita, bahkan siapapun, dapat menjadi seorang murid. Namun belum tentu kita memahami hati dari seorang hamba, seorang pelayan, seorang keset, seorang jongos, seorang doulos, seorang doulos, ya, seorang kabat, seorang hamba. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang ingin menjadi yang terbesar. Bahkan kalau kita melihat dalam pelayanan-pelayanan gerejawi, semua orang ingin disorot, di spotlight oleh lampu, oleh kamera, oleh pandangan, ingin dilihat, disaksikan oleh banyak orang. Karena itu Bapak Ibu, murid-murid Yesus pun memiliki keinginan yang sama seperti kita. Setidaknya ada 3 peristiwa yang mengekspos bagaimana para murid memperdebatkan siapa yang ingin tampil, siapa yang ingin terbesar di dalam pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 27, di situ kita bisa melihat yang pertama adalah the son of the Boanerges, anak-anak guru, anak-anak petir. Mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu kita juga melihat dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-46. Setelah pengusiran roh jahat itu, mereka juga masih berpikir, berjuang untuk menjadi siapa yang terbesar. Dalam Lukas 22 ayat 24 sampai 30, kita juga melihat pada perjamuan terakhir mereka masih bertanya. Terjadi perselisihan di antara mereka mengenai siapa yang dianggap paling terbesar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ironinya adalah pelayanan Kristen adalah pelayanan dengan the pyramid opposite. Kalau kita bisa melihat piramid, strukturnya semakin meruncing ke atas, maka orang yang ada di atas itu memiliki hierarki yang besar. Tapi di dalam pelayanan Kristen adalah opposite a pyramid. Bagaimana seseorang ingin menjadi seorang pelayan, seorang hamba, dia harus melayani. Ini kontras sekali dengan dunia hari ini. Orang ingin menjadi the one, orang ingin menjadi the prime, orang ingin menjadi yang terbesar, the greatest one among the other people. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, this is the Lucifer syndrome in the Christianity life. Ini adalah sindrom Lucifer dalam hidup orang Kristen. Even
They hiring ministry, mereka melayani pelayanan dan lain sebagainya under the authority, under the name of Christ, but their attitude never change karena mereka ingin menjadi yang terbesar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terjadi perselisihan di antara murid-murid. Yesus berkata dalam pernyataannya, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dan mereka menjalankan kuasa, menyebut diri mereka sebagai pelindung. Tetapi kamu tidak boleh demikian. Barang siapa yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang termuda dan memimpin hendaklah menjadi seorang pelayan dan seorang pemimpin hendaklah menjadi seorang pelayan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan bersama dengan murid-murid, tiga kondisi ini Yesus mengekspos how to become a good servant, how to become a humble servant. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali, acap kali juga dalam pelayanan Kristen, ada banyak orang ingin menjadi yang terbesar dalam pelayanan. They want to be a greatest one. They want to be a number one. They want to be a prime. Mereka ingin menonjol. Pelayanan mereka ingin dilihat oleh orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengekspos motif mereka dan membalikan semua gagasan mereka tentang menjadi pemimpin itu, Bapak Ibu, dengan berkata bahwa barang siapa yang ingin menjadi seorang yang terkenal, seorang pelayan, dia harus melayani. Yesus kemudian menegaskan bahwa dia sendiri, Yesus memberikan contohnya, example bagi dirinya sendiri dan kepada murid-muridnya bahwa dia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani Tuhan. Kontras terbalik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya Jesus is a king, he is a real king. Tetapi dia datang dan lahir dalam kandang, dalam sebuah tempat yang sangat sederhana, simplicity, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia ingin menunjukkan itu. Layaknya bahwa masuk akal logikanya seorang hamba, seorang raja, seorang yang mulia, seorang yang nobleman, seorang yang greatest itu harus lahir di tempat yang terhormat dan lain. Tapi Yesus membalikan ini untuk memberikan paradigma simplicity bagi kita tentang the humble, the servant principle, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu ada tiga pelajaran yang penting tentang bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip kehambaan di dalam hidup ini. Dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat 5 dan ayat yang ke-10. Karena itu ia berkata, Bapak Ibu mari kita baca dulu Lukas pasal 17, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-10. Lalu rasul itu berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada ponara ini, terbantunlah engkau sudah tertanam di laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, marilah segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanyalah melakukan apa yang harus kami lakukan, the useless servant. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita kembali ke topik. Kita melihat bahwa pandangan seorang murid terhadap dirinya dalam Lukas 17 ayat 5-10. Para murid telah mengikuti Yesus 3 tahun pelayanan, mereka hidup, makan dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat bagaimana cara Tuhan Yesus melayani. Mereka merasakan, melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat mujizat. Mereka mengalami kemuliaan pelayanan dan melihat ribuan orang mengikuti Tuhan Yesus. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, dia mencoba untuk mengekspos motif mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah the first prinsip bahwa kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Anugerah bagi kita adalah kita diberi kesempatan untuk melayani. Bukan sebuah kebanggaan, bukan sebuah kemuliaan, tapi pelayanan bagi kita adalah sebuah anugerah, kesempatan untuk kita merespon anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 dan ayat yang ke-16.
Di sini kita melihat bahwa menjelang Paskah, Yesus mengetahui bahwa saatnya telah tiba untuk menggenapi kehendak Bapa. Dalam momen itu ia mengajarkan arti kasih yang sesungguhnya dengan membasuh kaki murid. Ia menunjukkan bahwa berkat sejati ditemukan di dalam melayani. Kasih yang sempurna dan berkat yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang Yesus naik ke atas kayu salib, dia melewati sebuah momen, yaitu dia mengadakan sebuah jamuan makan malam, the Lord Suffering, dengan para murid-muridnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Dalam jamuan makan malam itu biasanya dia membasuh, orang Israel membasuh tangannya dan kemudian menyiapkan makan malam. Sebelum makan malam momen itu, Yesus juga membasuh kaki murid-muridnya dalam the Lord Suffering itu. Momen ini menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan kasih yang sesungguhnya dengan membasuh kaki murid-muridnya, sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang Yahudi terhadap orang Yahudi lain, kecuali hamba. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi prinsip ini diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang tadi adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang melayani Tuannya. Yesus mengajarkan para murid untuk membasuh kaki di antara mereka, Bapak Ibu. Karena itu sebagai sesama pelayan Tuhan, hamba Tuhan dalam konteks gereja sebagai organisatoris, sebagai lembaga organisme ilahi, prinsip kedua, the second prinsip ini kita harus aplikasikan di dalam hidup. Sebagai sesama hamba Tuhan, kita harus belajar untuk saling membasuh kakinya. Sebagai gereja yang tidak terlihat, yang kita sebut gereja am dan kudus, orang Kristen di mana saja berada, kita harus belajar untuk membasuh kaki dengan yang lain. Sebagai gereja yang terlihat ada di dalam gereja lokal, sesama gereja murid, karena gereja adalah organisme ilahi, gereja adalah saya, maka kita harus saling membasuh kaki di antara kita. Ini adalah prinsip hamba, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah prinsip kehambaan. Kita bisa melihat dalam Matius 25:31 sampai ayat 46, bahwa warisan kerajaan Allah, salah satu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah memiliki hati seorang hamba. Yesus berkata, aku lapar dan kamu memberi aku makan. Aku telanjang dan kamu memberi aku pakaian. Aku berada dalam penjara dan kamu mengunjungi aku. Pada akhirnya, Tuhan akan membersihkan, memisahkan domba dari kambing berdasarkan kehidupan pelayanan mereka. This is the important phrase that I want to share to us. Ingat baik-baik bahwa pada akhirnya Tuhan akan memisahkan domba dari kambing berdasarkan kehidupan pelayanan mereka. Pelayananku, pelayananmu, pelayanan kita semua akan dipisahkan, akan disaring. Entah kamu domba, entah kamu kambing, berdasarkan apa yang kita layani. Bapak Ibu bisa baca dalam ayat-ayat tambahan, misalnya Matius 20 ayat 24, kemudian Matius 23 ayat 11. Ketika Tuhan dan guru kita yang adalah Kristus Yesus, kepala gereja, meminta sesuatu, selalu ada sesuatu yang supranatural terjadi. Hal-hal yang supranatural things itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu-satunya kesempatan dalam Alkitab ketika Yesus berbicara secara khusus menyebut dirinya, satu, sebagai Tuhan, sebagai Lord. Mari kita perhatikan sebuah pola. Setiap kali Tuhan membutuhkan sesuatu atau memakai sesuatu dalam Alkitab, selalu terjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau kita melihat ada 3 hal. Yang pertama 5 roti dan 2 ikan. Ketika Yesus membutuhkan sesuatu, Yesus meminta sesuatu, maka the supernatural things is become di dalam momen itu, at the moment. Bapak Ibu, ketika Yesus berkata, apakah ada makanan padamu? Maka mereka berkata, Tuhan, engkau melihat bahwa tidak ada makanan, sepanjang hari orang berjalan mengikuti engkau. Dan mereka hanya membawa 5 roti dan 2 ikan. Melalui 5 roti dan 2 ikan, Yesus berkata, bawa kepadaku, dan the miraculum atau miracle, the supernatural things, Bapak Ibu, itu terjadi. Ada belasan bakul yang dikumpulkan oleh sisa roti dan ikan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat peristiwa di Kana, tempayan-tempayan di Kana tidak pernah anggur. Bapak Ibu lihat anggur yang paling terbaik yang dinikmati oleh mempelai pesta di Kana. Dan yang ketiga, kita bisa melihat peristiwa when Jesus needs something, Bapak Ibu, from your life. Itu the greater things, the supernatural things is coming to you, into your life. Yang ketiga adalah keledai yang dipakai saat memasuki Yerusalem.
Jadi ketiga, when our God Jesus Christ is looking for someone, for something, for the things. Yang pertama, mujizat terjadi. Yang kedua, kuasa ilahi dinyatakan. Dan yang ketiga, the destiny of God, tujuan Allah digenapi. When God needs something, Bapak Ibu, ketika Tuhan membutuhkan sesuatu, Tuhan Yesus pada konteks waktu itu 5 roti dan 2 ikan, mujizat terjadi. Dia pergi mengunjungi pesta di Kana, kehabisan anggur, Tuhan pesta mempelai, dan itu sangat memalukan. Yang terjadi, Tuhan mengubah air menjadi anggur. Dia hanya butuh air menjadi anggur. Dan yang ketiga, keledai yang dipakai saat memasuki Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal penting when God use the things, when God use something. Yang pertama, mujizat terjadi, kuasa ilahi itu dinyatakan. Dan yang ketiga, tujuan Allah digenapi untuk sesuatu, untuk orang lain. Bisa saja untuk Bapak Ibu yang menonton, bisa saja untuk saya. Sesuatu terjadi dan tujuan Allah digenapi dalam hidupku, dalam hidupmu, dalam hidup kita semua. Karena itu mari kita melihat kisah pengambilan keledai dan peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pelajaran pertama dari prinsip kehambaan ini adalah Tuhan meminta keledai. Mengapa Alkitab memberikan begitu banyak details about the donkey ini? Dalam kisah masuknya Yesus ke Yerusalem, Alkitab mencatat secara terperinci kronis mengenai anak keledai yang terikat dan belum pernah ditunggangi oleh siapapun dalam Lukas pasal yang ke-9, 30-32. Dan yang berikut adalah lokasi tempat keledai itu ditemukan. So the question for us adalah, keledai itu punya siapa? Mengapa kamu melepaskannya? Jawaban para murid, Tuhan memerlukannya. Para murid menjawab, Tuhan memerlukannya. Pemilik keledai bertanya, mengapa kamu melepaskan? Jawab para murid, Tuhan memerlukannya. Yang menarik adalah nama pemilik keledai itu tidak pernah disebutkan. Why? Alasannya karena Tuhan melindungi pemilik tersebut dari satu pengucilan sosial, penganiayaan agama. Jadi pada masa itu para pemimpin Yahudi telah memutuskan bahwa siapapun yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikeluarkan dari sinagoga. Ya, dari sinagoge. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Omnipoten, omnipresent, Allah yang maha kuasa. Omnipresent, Allah yang maha hadir. Omniscience, Allah. Omniscience, Allah yang maha tahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Matius 12:25, Yesus mengetahui pikiran musuh-musuhnya. Yang kedua, Yohanes 2 ayat 25. Yesus mengetahui isi hati manusia. Yohanes 6 ayat 64. Yesus mengetahui sejak semula siapa yang percaya dan siapa yang akan mengkhianatinya. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari hadapan Allah. There's no one secret in the presence, in the eyes of God. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh kemenangan. Kita bisa melihat fakta tentang keledai itu. Keledai dan anaknya terikat. Keledai itu punya pemilik. Anak keledai itu belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Ini berbicara tentang the spiritual worldview. Ada banyak orang melihat keledai itu, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang melihat potensinya. Ini yang sering terjadi di dalam pelayanan. When your pastor, ketika pendetamu melihat ada orang atau seseorang yang punya potensi, punya kapasitas, itu langsung dipindahkan ke tempat lain pelayanan. Yang mengancam dia itu langsung tidak dikasih pelayanan dan lain sebagainya dengan berbagai cara, karena dia akan mengancam pendeta tersebut tidak nyaman dengan panggilannya. Yesus nyaman dengan panggilannya. Dia melihat ada potensi, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang melihat keledai tetapi tidak memperhatikannya. Ada banyak orang yang melihat keledai tetapi tidak melihat potensinya. Ia hidup dalam keterikatan dan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri.
And then Yesus saw the donkey. Yesus melihat keledai. Yesus melihat saudara dan saya. Dia melihat ada potensi. Jesus want to empowering all of us and use us to His own kingdom. Memakai kita untuk kerajaan. Yesus ingin melakukan sesuatu terhadap keledai. Karena salah satu tujuan kedatangannya adalah satu, membebaskan mereka yang terbelenggu. Itulah aplikasi bagi kehidupan kita. Mungkin hari ini kita seperti keledai itu, terikat oleh masalah, terikat oleh ketakutan, terikat oleh dosa, terikat oleh keadaan hidup. Ada ketegangan-ketegangan hidup, ketegangan-ketegangan emosional, ketegangan-ketegangan psikologi that was we facing in our daily life. Dan itu sangat berat. We cry, kita mengeluh, kita menangis Bapak Ibu. Terikat oleh hidup. Semua orang melihat kesulitan Anda, tetapi tampaknya tidak ada yang mempunyai jawaban. Mereka mungkin berkata kasihan dulu, sampai hanya kepada kita punya pernyataan kasihan, sampai kepada simpati. Simpati cuman kasihan dulu, tapi tidak sampai kepada empati. Yesus berjalan berkeliling dan melihat banyak orang, banyak hatinya tergerak oleh passion, compassion, oleh belas kasihan. Nah, seringkali kita menghadapi kesulitan sebagai para pemercaya, ada banyak orang melihat kesulitan kita, tetapi tampaknya tidak ada jawaban. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun Yesus melihat Anda. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa pemilik sejati dalam hidup ini? Beberapa orang mungkin bertanya, mungkin hanya menjadi pemilik sementara dalam hidup kita. Tetapi pemilik yang sejati adalah Kristus Yesus. Dengan demikian pula terhadap anak-anak kita. Kita hanyalah pengelola sementara dari hidup ini Bapak Ibu. Ketika kita menyerahkan anak-anak kita, keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, mereka dapat menjadi potensi maksimal yang telah Tuhan rancangkan bagi mereka. Anak keledai yang belum pernah ditunggangi. Karena mereka belum pernah ditunggangi, anak keledai itu secara alami menjadi liar. Namun ketika Tuhan duduk di atasnya, the donkey submit, obey, surrender kepada Yesus Kristus. Ini menggambarkan tentang penyerahan diri, tentang ketaatan, tentang ketundukan total kepada Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, catatan bagi kita adalah siap ketika Tuhan membutuhkan. Ketika Tuhan membutuhkan, when God needs something from your life. Ketika Tuhan membutuhkan sesuatu, there is a supernatural thing is become to your life. The best things, the miracle is coming to get into your life. When God needs something, He wanna take something from your life. Dia ingin mengambil sesuatu, dia ingin memakai sesuatu dari hidupmu. Ada sesuatu yang pasti terjadi. So God have a destiny to your life. Setiap siap, Bapak Ibu, siap ketika Tuhan membutuhkannya. Keledai itu bersedia ketika Tuhan memerlukannya. Tuhan tidak mencari orang yang paling berbakat. Kalau Tuhan mencari orang yang berbakat, ke-12 murid itu mungkin juga tidak masuk di dalam kriteria term and condition. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang para murid mereka mempunyai pengalaman, ya mereka melaut sebagai nelayan yang biasa. Tetapi apakah mereka punya kapasitas untuk memberitakan Injil? Tidak sama sekali. Pemberitaan Injil berbeda. Mereka nelayan, mereka disuruh untuk menjadi penjala manusia, artinya memberitakan firman. Itu dua profesi yang sangat berbeda. Satu-satunya orang yang cerdas dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah Rasul Paulus, seorang yang terdidik di The School of Rabbi atau Yeshiva, murid daripada Gamaliel, yang mana papanya adalah Hillel, rabi yang hidup sesaman dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak mencari orang yang paling berbakat. Tuhan mencari orang yang bersedia. Kalau kita membaca kitab Injil, when Jesus called His own disciples, they left everything behind them and follow Jesus. Bapak Ibu, mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus tanpa bantahan, tanpa kompromi. Ini juga kita lihat di dalam cerita Abraham, when God called Abraham and he became Abraham.
Abraham meninggalkan tanah leluhurnya dan imannya itu diperhitungkan kepadanya sebagai the father of faith. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak memandang status, suku, ras. Tuhan tidak memandang muka. Allah tidak mencari popularitas. Allah tidak mencari kepribadian yang menarik, Bapak Ibu. Allah tidak mencari kemampuan yang luar biasa. Tapi perhatikan dengan baik. God looking for your heart. Allah mencari ketersediaan hati, kerelaan hati. When God calling you, don't say wait God. Tapi bersedia, say, I'm ready God. Use me for your kingdom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. If God this day call you, if the Holy Spirit call you in this day, and He wanna use you, He wanna take something for your life, say it for your own self, and say for God, I'm ready God, use me. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, keledai itu diberi jubah. Para murid meletakkan jubah mereka di atas keledai. Ini melambangkan bahwa Yesus ingin bertakhta dalam hidup kita. Tetapi agar ia dapat bertakhta dengan nyaman, hidup kita harus dipersiapkan. Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah-kisah Alkitab, Bapak Ibu, the servant of God, the prophet of God, the apostle of God, yang selalu yang pertama Allah berurusan dengan karakter mereka, dengan hidup mereka, sebelum dia memakai mereka sebagai instrumen di tangannya bagi pekerjaannya. Allah berurusan dengan Abraham, dengan ketidakpercayaannya, dan lain sebagainya. Dalam satu kasus Abimelek, dia berkata bahwa itu Sarah adalah adiknya, sehingga Abimelek mengambil Sarah menjadi istri, dan Allah datang dalam mimpi kepada Abimelek, dan Abraham adalah nabi, disuruh berdoa. Akhirnya Sarah dikembalikan. Allah memakai Daud dari seorang hamba, Allah memakai orang-orang yang biasa, Allah berurusan dengan mereka sebelum Allah memakai mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita dapat dipakai dan agar Tuhan bertakhta dengan nyaman, maka hidup kita harus dipersiapkan Bapak Ibu. Ini yang penting Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita, agar menjadi tempat yang layak bagi Tuhan. Bapak Ibu, tubuh kita adalah baitnya. Kita perlu mengenakan pakaian pujian. Kita perlu hidup dalam kebenaran. Kita perlu menanggalkan kekotoran dosa kita. Before God use us, He wanna process us. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keledai mengingat tentang nubuat. Ketiga orang banyak bertanya, siapakah orang ini? Kehadiran keledai itu mengingatkan mereka kepada nubuat Nabi Sakaria. Jadi bukan ujuk-ujuk Tuhan memakai keledai, Bapak Ibu. Semua rentan peristiwa yang terjadi adalah penggenapan dari satu firman Tuhan kepada firman Tuhan yang lain. Ada relasi sintaktis yang kita temukan ketika Tuhan menggunakan keledai dalam perjanjian lama. Itu menggenapi Sakaria 9 ayat 9. Lihatlah rajamu datang rendah hati dan mengendarai seekor keledai. Ini juga berbicara tentang, Bapak Ibu, core belief, core value dalam kekristenan adalah humble, tentang the humble servant, rendah hati mengendarai seekor keledai. Dengan demikian keledai itu menjadi alat penggenapan firman. Biarkan hidupmu menjadi penggenapan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa anak keledai? Keledai itu masuk ke Yerusalem bersama anaknya. Ini melambangkan bahwa orang percaya dipanggil untuk menghasilkan buah. Seorang Kristen tidak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Artinya apa? Kehidupan yang benar akan menghasilkan buah pertobatan, buah pelayanan, buah karakter, buah jiwa-jiwa yang dimenangkan. Jika kita berkata bahwa hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, so our life that was fulfilled by Spirit must produce the spirit of fruit. Itulah sebabnya Galatia berkata buah-buah roh adalah kasih, sukacita, kelemah lembutan, sabar, dan panjang sabar, dan lain sebagainya. Bapak Ibu,
Jikalau kita dipimpin oleh roh, maka kita harus menghasilkan buah roh tadi. Jikalau kita bertobat, maka kita harus menghasilkan buah pertobatan, meninggalkan kehidupan yang lama. Jikalau kita terlibat dalam pelayanan, maka buah-buah dalam pelayanan itu ada. Kalau Roh Kudus juga mengurapi kita, maka harus ada buah karakter yang baik. Kata metanoia, dari kehidupan yang lama, dari dianoia kepada metanoia. Karena itu turn back to repent, bertobat, berbalik, putar haluan, putar arah. Itu adalah buah pertobatan, buah pelayanan, menghasilkan buah. Karakter kita harus berubah. Itulah sebabnya Bapak Ibu dalam Roma 12, 1 dan 2, berubahlah oleh pembaruan budi supaya kau membedakan mana kehendak Allah dan tidak. Ada dua jenis orang Kristen. Orang Kristen kecoa dan orang Kristen kupu-kupu. Kalau kita belajar ilmu biologi, kita dapat menemukan kata metamorfosa. Dari kata metamorfosa itu digunakan kata transform. Kalau kecoa, dia hanya dari ninfa, kemudian dia jadi kecoa dan dia hidup very shortly, sangat singkat. Dan kebiasaannya, habitnya adalah di tempat sampah. Makanya orang Kristen kecoa adalah orang Kristen tempat sampah. Tapi kalau orang Kristen kupu-kupu, dia mengalami metamorfosa sempurna. Kecoa metamorfosa tidak sempurna. Metamorfosa sempurna, dia dari telur, kemudian dia jadi nimfa, dia jadi kepompong, dari ulat, dan kemudian dia menjadi butterfly, kupu-kupu yang indah. Itulah sebabnya metamorfosa atau transformation itu selalu menggunakan gambar kupu-kupu yang cantik, sebuah proses yang utuh Bapak Ibu, sehingga pertobatan, pelayanan, karakter, dan jiwa-jiwa itu dapat dimenangkan dalam kehidupan kita. Ini adalah pelajaran pertama dari serial bagaimana kita menjadi hamba Tuhan, learn from the donkey, belajar dari kisah menjadi hamba dari keledai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lanjut pada besok. Tuhan memberkati kita. Sebelum saya mengakhiri live ini, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu yang menonton siaran ini dan yang akan menonton, supaya Bapak Ibu diberkati. Apapun ketegangan-ketegangan psikologi, ketegangan-ketegangan hidup yang Bapak Ibu jalani dalam hari-hari hidup ini, saya berdoa Roh Kudus memberikan jalan keluar, hikmat dan kekuatan, sehingga Bapak Ibu, Tuhan tidak menghilangkan proses dan penderitaan, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu untuk menjalani proses itu, sehingga karakter jiwa kita, roh kita dapat melihat cara Tuhan bekerja. Tuhan berikan ability dan Roh Kudus kepada kita. Sebab Roh Kudus adalah Parakletos, stand beside us, to help us, menjadi advokasi bagi kita. Jangan lari dari penderitaanmu. Stand on your feet. You have a Jesus Christ, you have a Holy Spirit facing your giant. Hadapi raksasa dalam hidupmu, ketegangan hidup. There is a God yang akan menolong. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, terima kasih. Kami bersyukur. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Roh Kudus menolong kami, memberikan pengajaran yang luar biasa bagi kami. Kami belajar dari kisah seekor keledai. Bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dan hari ini kami sudah mengakhiri pelajaran pertama ini. Tuhan tolong kami. Hamba berdoa bagi para penonton yang ada di TikTok maupun di Facebook. Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Ketegangan-ketegangan hidup hamba tidak mengetahui siapa mereka. Tapi Roh Kudus, Engkau yang omnipotent, omniscience, omnipresent. Engkau hadir tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan ketika mereka mengamini doa-doa ini, Tuhan Roh Kudus menjamah hati dan pikiran mereka yang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, ketegangan-ketegangan psikologi dan hidup. Hamba berdoa damai sejahtera daripada Allah yang jauh melampaui segala roh akal pikiran menolong mereka. Roh Kudus berdiri di samping mereka, memberikan jalan keluar, berikan hikmat-Mu untuk mereka menghadapi persoalan-persoalan mereka hadapi, dan mereka menang dalam sebagai pemenang. Bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka dari pencobaan yang biasa tidak melampaui kekuatan mereka. Tuhan menolong mereka sehingga mereka keluar sebagai pemenang melalui setiap proses. Lalu mereka menjadi kuat. Mereka punya have experience with you. Mereka punya pengalaman dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, rumah tangga dan pekerjaan mereka. Berkati media sederhana ini yang Tuhan anugerah terbesar di zaman AI ini, bahwa kami dapat menggunakan TikTok dan berbagai perangkat media sosial live streaming lainnya untuk bisa mengkomunikasikan Injil ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan tolong kami, anugerah-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai jumpa dengan Pastor Elroy saya sendiri pada
live streaming berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.